rumah yang dibangga Nabi, yang didamba Nabi, yang Nabi mengatakan fa ini mubahin, kami itu bangga bikumul ummam, kepada kalian ini. Membanggakan, kita dibanggakan oleh baginda Nabi di antara umat yang lain. Umat kayak apa yang dibanggakan? Bukan asal umat dong, tentunya umat yang dibangun, umat yang memiliki kemuliaan, umat yang mengerti bagaimana sambung dengan baginda Nabi SAW. Dimulai dari ini pernikahan. Pernikahan harus agung dan kita sadari itu adalah agung. Di situ ada baginda Nabi Muhammadnya, ada Rasulullahnya. Tanakahu, Nabi yang menyuruh. Takthuru, Nabi menyuruh menikah agar umat ini semakin banyak. Nabi memerintahkan menikah itu agung. Dan sadari kalau orang bicara tentang pernikahan, sadari bahwasanya itu ada Nabi Muhammadnya. Nabi menyuruh, Nabi bangga, Nabi senang di saat ada pernikahan semacam ini. Di saat kita bisa mengagungkan pernikahan, terus kita mengagungkan pernikahan. Setiap ingat pernikahan, ingat ini adalah sunnat baginda Nabi SAW. An-nikahu sunnati, pendidikan dari Nabi, ajaran dari Nabi. Maka kalau orang mengagungkan pernikahan selain pernikahan, dia tidak akan terpesona. Di sana ada orang yang melakukan kehinaan. Mungkin di luar Islam atau bagaimana. Ada zina. Apakah agama-agama yang masih biasa melakukan zina itu mereka tidak mengharamkan perzinaan? Mereka tetap mengharamkan perzinaan. Mereka banyak melarang perzinaan, akan tapi karena mereka kurang mengagungkan pernikahan, sehingga pernikahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, sehingga karena pernikahan tidak dianggap istimewa, maka pernikahan menjadi biasa. Sehingga orang dengan pernikahan itu sudah tidak terkagum-kagum. Nikah nanti kalau sudah punya anak 2, 3, setelah kumpul kebo bertahun-tahun baru punya anak. Mereka tidak menganggap nikah sebagai sesuatu yang agung. Karena mereka tidak mengagungkan pernikahan, maka pernikahan akan runtuh, sehingga mereka tidak peduli apakah berzina atau menikah. Tapi dalam Islam pernikahan diagungkan. Lihat, ridho Allah, Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan bagi orang yang sudah mengerti, sudah menikah, ini yang sebelum menikah. Yang sebelum nikah impiannya adalah nikah halal ridho Allah, Rasulullah. Dia akan fokus ke sana. Susah untuk lirik-lirik yang haram, karena mengerti agungnya pernikahan. Anda mengerti makna agung. Yang tidak mengerti makna agung tidak akan agung. Yang tidak mengerti makna kemuliaan tidak akan mulia. Agungnya pernikahan, mulianya sebuah pernikahan. Sehingga yang dalam otak pikirannya adalah bagaimana menikah. Mulia, termasuk memilih pasangan yang benar dan seterusnya. Dan bagi yang sudah menikah sekalipun, yang sudah menikah karena ngerti pernikahan adalah agung, ridho Allah, pahala dan seterusnya, sentuhan tangannya adalah pahala, senyumnya pahala, keringat, meres keringat dalam mencari rezeki, pahala. Maka yang sudah mengerti agungnya pernikahan, susah juga setelah itu melakukan kehinaan, karena dia sudah punya yang halal. Maka terjadinya kehinaan karena apa? Dia lupa bahwasanya dia memiliki sesuatu yang agung, yaitu pernikahan. Sehingga perlu kita menyadari begitu agungnya pernikahan. Kemudian bagaimana agar rumah kita ini betul-betul rumah yang fa inni mubahin, yang Nabi berbangga. Sederhana, ayo hari ini kita harus punya bekal dulu, namanya insaf. Kalau Anda tidak insaf percuma. Pengajian kayak apapun tidak akan berguna. Bahkan yang ngajar pun kalau Nabi akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal jangan dianggap orang tidak mengerti. Dia belajar, dengar dari Nabi. Langsung firman Allah dari lisan baginda Nabi. Hadis Nabi didengar langsung, akan tapi ada kesombongan dalam dirinya. Maka dia tidak menjadi baik. Hari ini kita ingin belajar. Tolong jangan sombong di rumah tanggamu, hei hamba Allah. Di rumahmu itu adalah istrimu yang kau ambil dengan nama Allah pernikahan. Hei para istri, suamimu adalah imammu. Pernikahan yang diridhoi oleh Allah. Pernikahan dengan nama Allah. Maka ini harus ada kesadaran. Di rumah kita ada surga. Istrimu adalah surgamu, wahai suami. Suamimu adalah surgamu, wahai istri. Perbanyaklah pahala melalui pasanganmu. Dan ternyata surga yang indah itu, surga indah dan indah dan indah, sampai keindahan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yang indahnya surga itu nggak pernah didengar cerita indahnya kayak apa. Telinga nggak pernah dengar, mata nggak pernah, begitu indah.
akan tapi ketahuilah, indahnya surga, mukaddimahnya indah di keluarga. Yang suka berantem di keluarganya, jangan-jangan dia ahli neraka, neraka di dunia sebelum neraka di akhirat. Fahami makna ini, hai hamba Allah. Kita perlu berbenah. Rumah tanggamu harus indah. Hei suami yang keras kepala, suka marah tak jelas, ngamuk-ngamuk kerjaannya, oh ngomongnya kasar sama istri, kurang menghargai istri. Hari ini Anda berbenah. Anda jangan jadi perusak di dalam rumah surganya Nabi SAW. Ini rumah surga baginda. Nabi menganggap ini rumah surga, rumah keindahan. Para istri yang perilaku tidak benar, dikit-dikit ngambek, cemberut jadi langganan, ngomong sama suami nggak kasar, kurang perhatian dan seterusnya, akhiri kecuekan ini. Kita perlu membangun keindahan dalam rumah tangga. Dan ini ada hubungannya dengan pendidikan anak. Ini biasanya adalah kuliah panjang, tapi rangkumannya kami hadirkan. Indahnya di dalam rumah ini akan menjadi sebuah tempat yang layak, indah, nyaman untuk tumbuhnya anak-anak dengan baik. Kalau rumah ini menjadi rumah yang tidak benar, tidak sehat, anak tidak akan tumbuh dengan baik. Ingat, anak kita ini bukan ayam potong yang kita gedekan kemudian kita sembelih, bukan. Anak kita adalah manusia, ada jasad yang perlu kita besarkan dengan sehat, tapi ada pikirannya, ada mentalnya, ada hatinya yang harus tumbuh dengan sehat. Maka jangan jadi orang tua bikin anak-anaknya stres karena perilakunya yang kasar, berantemnya berjadwal pagi, siang, dan malam kayak jadwal makan. Ini ada model keluarga bodoh. Dan dia tidak sadar, kadang-kadang tampak seorang ustadz, gayanya mau ustadz, kalau di mimbar malah lemah lembut, di kantor seorang direktur perusahaan, Masya Allah, kalau di kantor supel, sampai di rumah keluar taring. Si bodoh jadi ustadz. Benar, kita harus keras dalam rumah tangga ini, supaya indah rumah tanggamu harus indah, ya hamba Allah. Itu rumah tangga yang didamba oleh Rasulullah. Kenapa harus ngomong kasar dengan istri? Mulai kapan kalimat kasar menumbuhkan cinta? Hei para istri, mulai kapan cemberutmu menumbuhkan cinta? Kalimat kasar menumbuhkan cinta? Enggak ada. Kita perlu hari ini paling tidak dua hal. Yang pertama, dalam rumahmu tolong jangan biasakan mengangkat suara atau kalimat kasar di dalam rumah. Kalimat yang baik, lembut. Biasakan dengan kelembutan. Jangan menyerah kepada suku. Saya bang dari suku ini, kenapa kamu mau dengan saya? Wah, kalau ada keluarga kayak begini, nggak akan bisa bahagia, repot. Orang keras kepala. Kalau bicara tentang watak kasar, ada Sayyidina Umar bin Khattab, sangat kasar wataknya, sangat keras wataknya. Setelah kenal Islam menjadi lembut. Kita ada Nabi yang melembutkan hati, yang menjadi sebab kelembutan hati. Allah melembutkan hati kita dengan baginda Nabi. Sebab kenal dengan baginda Nabi. Lembutkan hati, ingat Rasulullah lembut hati. Mengajari lembut hati. Banyak berselawat, sambung hati dengan Rasulullah. Baik. Dengan keluarga, tolong jangan biasa dengan kalimat kasar. Kadang orang suami itu seenaknya kalau mau sama istri. Ceplok-ceplok seenaknya. Sama seorang istri seenaknya. Sehingga menjalani hidup hanya terlanjur punya anak 16. Bukan menikmati hidup. Sudah terlanjur anak banyak, mau bagaimana lagi? Lihat, menjalani hidup dengan keterpaksaan. Mana ada? Kemudian ini yang pertama adalah biasakan dengan kalimat yang lembut, kalimat santun. Kalau minta minum pun kepada istri atau kepada suami, minta tolong. Jangan ambilin air. Minta tolong, makasih. Kalimat yang indah, pastikan Anda tidak perlu mengangkat suara. Kenapa harus mengangkat suara? Memang tuli pasanganmu. Kita belum biasakan, kalau Anda memang termasuk orang-orang keras, ada hari esok insya Allah untuk Anda untuk berbenah. Inilah perlunya majelis, harus ada perubahan dalam diri kita, dan kuncinya adalah aku yang berubah, bukan dia pasanganku, bukan aku yang perlu berubah. Saya yang harus berubah. Nabi itu lembut, penuh kasih, indah. Nabi ngajari kalimat yang indah, tutur kata yang indah, perilaku yang indah. Kemudian yang kedua, jangan biasa mudah merendahkan pasangan. Tolong jangan merendahkan pasangan. Sebab kalaupun dia mungkin dari orang yang tidak seistimewa keluarga Anda. Mungkin Anda keluarga, anggap saja keluarga ulama, keluarga ustadz dan sebagainya. Pasanganmu orang biasa. Tapi setelah menjadi pasanganmu kan menjadi keluargamu. Sehingga tidak ada alasan merendahkan.
Kalau sudah ada perendahan ini, yang rusak adalah keluarga dan anak. Lalu kami buat contoh sederhana begini. Jika ada seorang anak misalnya keluar dari kamarnya, anak umur 18 tahun, 20 tahun keluar dari kamarnya ke meja makan. Anda bayangkan, biarpun ini hanya sekedar tahayal, kalau cerita nyata di rumah Anda, alhamdulillah. Seorang anak ke meja makan kemudian melihat suami, ayah dan ibunya di meja makan. Di meja makan ternyata gurau sambil suap-suapan, cubit-cubitan. Sang anak melihat. Mau masuk begitu, melihat ibunya begitu indah sama ayahnya, dia kembali lagi ke kamarnya. Menyandarkan di kasur, dia berbaring, dia menyandarkan ke kursi, bersandar kursi. Sambil memejamkan mata sekejap bersama mata terpejam, masuk ke dalam diri yang bermacam-macam kebaikan. Di antaranya apa, ayo? Oh, ibuku menghormati ayahku. Ibuku baik dengan ayahku. Ayahku baik dengan ibuku. Ayahku kompak dengan ibuku. Ibuku kompak dengan ayahku. Macam-macam. Berarti aku nggak boleh macam-macam dengan ayahku. Aku nggak boleh nakal dengan ayahku. Kalau aku nakal dengan ayahku, ibuku pasti marah. Itu tertanam dalam singkat pandangan indah. Dan ingat, anak-anakmu itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Contoh itu lebih penting. Bayangkan, seorang suami melakukan kesalahan, diingatkan sama istrinya, abang nggak boleh bang, itu bang haram bang, dosa, astagfirullah bang. Di saat diingatkan seorang istri, sang suami tiba-tiba mendekat kepada sang istri, lalu dipeluk sang istri, lalu dia mengucapkan kalimat, terima kasih sayang, adik telah ngingetin abang. Sang anak melihat ini semuanya, apa yang terjadi pada diri seorang anak, pendidikan bahwa kalau aku diingatkan harus seperti itu. Maka kalau tiba-tiba anakmu membantah kepada dirimu, jangan salahkan anakmu. Mungkin 5 tahun yang lalu mendengar engkau diingatkan istrimu, engkau membantah. Hei hamba Allah, pahami makna ini. Kita harus sadar ini. Kita harus berbenah. Rumahmu. Kalau pengen menjadi rumah yang Nabi berbangga, fa inni mubahin bikumul umama. Aku berbangga. Rumah yang dibanggakan oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana rumah dibanggakan Nabi, di rumahnya nggak ada keindahan? Kalau sudah rumah indah, Masya Allah, ibadahnya bukan sujud rukuk saja. Ternyata minum teh di belakang rumah di bawah pohon yang rindang, pahala mengalahkan daripada sujud rukuk yang kau lakukan, hei hamba Allah. Hei para istri, jika suamimu di rumah, kurangi sholat sunnahmu. Ayo. Bayangkan istri, suaminya pulang, tak taunya istri ngomong, abang ntar dulu, adik mau 20 rakaat dulu bang. Aduh. Atau seorang suami, ibadahnya ulama khususnya para ustadz ini ya, mau di rumah enggak, ustadz sering pergi, kalau di rumah sudahlah. Ibadahmu dengan istrimu adalah manja dengan istri, manja dengan anak. Bayangkan seorang ustadz, bukan Habib Novel ya, pulang ke rumah, nah langsung bayangin aja kalau seorang ustadz, kita ini pulang ustadz langsung ngomong istrinya, sebentar istriku, abang mau 2 juz dulu, habis itu murojaah besok, habis itu dzikir salawat saya harus 3000. Aduh, apakah begitu pendidikan? Istri yang di rumah menanti senyum kita, menanti candaria dari kita. Ustadz muda di mobil bisa ribuan rakaat dia sholat, bagaimana saja. Kalau ketemu keluarga, ini termasuk yang lain, pengusaha, sampai di rumah masih bawa laptop. Katanya apa? Tugas penting, ntar dulu, minta izin, itu jatah istrimu, istriku tercinta. Abinya harus menyelesaikan tugas. Minta izin, itu hak istrimu. Coba kalau semua menghargai pasangan indah, istri sampai di rumah selesai asik sama sinetron, main handphone. Ini istri model apa? Suamimu datang. Istri tidak menghargai suami, ada suaminya masih sempat megang handphone. Hei hamba Allah, handphone kecil tapi wow gede, godaan gede. Kami rindu bahwasanya lihat hidup yang saling menghargai di rumah tangga yang indah. Jangan merendahkan pasangan. Tapi sanjungan yang kita berikan baik lesan atau perilaku akan dilihat oleh seorang anak sebagai pendidikan. Begitu sebaliknya, coba seorang anak jika menemukan ayah ibundanya di ruang tamu berantem, rebut, caci maki dan olah-olahan, seorang anak geram, lanjutkan sampai pagi, setiap hari perang, berantem, terus. Sang anak balik ke kamar langsung tertanam dalam otak, hati dan pikirannya apa? Hidup tuh kayak begitu. Capek, hidup berantem, hidup marah-marah, hidup rebut.
tapi diam-diam masuk ke dalam dirinya. Maka kalau masuk sekolahan dia, di luar juga suka berantem. Kenapa? Dia tidak mengerti cara menyelesaikan masalah kecuali ribut. Maka ribut dengan temannya. Ini belum, nanti kalau sudah menikah, baru pengantin pertama, malam pertama sudah ribut sama istrinya. Kenapa? Dia tidak ngerti cara menyelesaikan masalah. Kami rindu, ini insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Surga di dunia. Surga di dunia sebelum surga di akhirat nanti. Surga di dunia indah dengan pasangan. Kemudian setelah itu, ya, dua pertama adalah jangan biasa dengan kalimat kasar, akan tapi biasakan dengan kalimat yang lembut. Dan ini berlakukan juga kepada pasangan dan anak-anak nanti pada akhirnya. Yang kedua, jangan biasa merendahkan pasangan. Merendahkan adalah bikin geram bagi seorang anak. Anak itu kalau melihat ayahnya merendahkan ibunya, bisa jadi anaknya ikut ayahnya merendahkan ibunya, maka durhaka itu sang anak. Atau sang anak benci kepada ayahnya yang telah merendahkan ibunya, maka anak pun durhaka sama ayah. Tidak ada perlunya. Alangkah indahnya seorang istri di saat diingatkan oleh suaminya. Adik nggak boleh begitu, dek, dosa dek, masya Allah, itu gunjing orang, haram. Langsung memeluk suami, abang makasih, abang ingetin saya. Dilihat oleh seorang anak, terkagum-kagum seorang anak kepada ibundanya. Diam-diam tertanam dalam dirinya bahwa aku nanti kalau diingatkan harus seperti itu. Maka suatu ketika dia salah, kita ingatkan, langsung dia mengatakan makasih Umi, makasih Abi. Cuman kita sering memberi contoh yang tidak baik dan kita tidak menyadari. Kemudian kita lanjutkan urusan dengan anak, pendidikan ini. Rumah tangga harus indah. Kemudian kalau kita lanjutkan rumah tangga, diantaranya adalah mungkin kita lanjutkan dulu. Tolong jaga matamu. Jaga mata agar semakin indah. Kalau mata jelalatan lihat sana lihat sini, masya Allah, akhirnya pasangan sendiri tidak indah. Pasangan menjadi tidak indah. Dan pendidikan Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman, kaum laki yang beriman, hendaknya menjaga matanya. Semakin seseorang menjaga matanya, semakin indah halal yang ada di rumahnya. Kalau biasa mengumbar matanya melihat yang haram, baik haram di alam nyata atau haram di alam maya, bahkan di alam maya juga tidak kalah bahayanya, maka menjadikan pasangannya menjadi tidak indah. Kenapa? Tidak seperti yang ia lihat di alam maya. Sehingga apa? Dia menjalankan hubungan suami istri seperti terpaksa. Na'udzubillah. Lihat, hilang cinta, hilang kasih sayang, hilang keindahan, rugi sendiri dia. Tapi kalau orang menjaga matanya, yaghuddu min absarihim, kalau perempuan, kullil mu'minati, katakan kepada wanita-wanita yang di rumah itu, yang suaminya kerja, suaminya dakwah, suaminya jalan, di rumah menjaga kehormatannya, tidak akan nonton melalui handphone sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau sudah matanya suka melihat yang haram, suaminya sudah semakin tidak indah lagi. Disitulah awal kehancuran perempuan. Sudah tidak santun kepada suami, tidak mesra dengan suami, na'udzubillah, pun tidak menemukan kepuasan dengan halal. Kenapa? Matanya biasa dengan yang haram. Haram di alam maya sekalipun membahayakan. Sehingga kami ingatkan ibu-ibu di rumah itu jauh lebih bagus Anda jual bakwan. Kemudian setelah itu duitnya karena Anda orang kaya berikan ke pondok pesantren, daripada di rumah nganggur megang handphone. Dulu ada yang bertanya gimana jadi wanita karir. Wanita karir banyak syaratnya. Ternyata hari ini wanita harus berkarya di rumahnya. Daripada bengong dia duduk dengan handphonenya, maka lebih baik Anda jualan. Buat bakwan tapi tidak untuk cari duit. Saya ingin bakwan setiap hari 50. Kenapa? Biar saya punya kerjaan. Terus saya akan jual di sana. Terus duitnya saya bangunkan pesantren dan masjid. Allah, indah, nggak cari duit. Anda harus punya kesibukan wahai istri di rumah. Kalau tidak baca Al-Quran, tidak bersolawat, awas hati-hati. Jangan biasa dengan handphone. Handphone liar, jahat. Akan menghantarkan kemana-mana. Bisa jadi perginya suami dinanti-nanti agar dia bisa melihat sesuatu yang tidak baik di handphonenya dengan bebas. Na'udzubillah. Hati-hati. Maka perlu kita Anda menjaga mata kita. Jaga mata dari melihat yang haram. Kemudian setelahnya, cari kebahagiaanmu dengan berbakti kepada orang tua. Bagaimana maksudnya? Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Ketahuilah wahai para suami, kalau istrimu itu adalah istri yang solehah, baik dengan bapak ibunya,
Kalau istrimu orang yang baik dengan bapak ibunya, berbakti kepada bapak ibunya, maka istrimu adalah wanita salehah yang engkau layak menitipkan benih di rahimnya. Tapi kalau dia wanita yang kurang ajar sama bapak ibunya, dia sama bapak ibunya juga benar, hati-hati, kita akan titip benih di rahimnya, akan keluar anak lebih jahat dari kita, dari dia, jangan-jangan. Makanya ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau suami itu nggak baik dengan bapak ibunya, naudzubillah, suami jahat sama bapaknya, jahat sama ibunya, bapak ibunya saja dijahatin. Hati-hati. Kalau dia akan titip benih di rahimmu, wahai wanita, jangan-jangan itu nanti benih akan keluar orang yang lebih jahat dari dia. Hati-hati. Maka dari itu, ayo saling dukung. Antara suami istri saling dukung. Dan itu termasuk rayuan dahsyat, rayuan indah. Ada loh seorang istri itu, kalau suaminya membantu ibunya sendiri, suami bantu ibunya, itu ada istri ribut, istri marah. Masya Allah. Ada suatu ketika ini, di alam nyata ini, banyak kejadian semacam ini. Ada seorang perempuan berkata begini, Buya, bagaimana hukumnya? Saya sudah punya gaji. Alhamdulillah. Kemudian uang saya itu saya berikan, sebagian saya berikan kepada ibu saya yang janda. Gimana hukumnya saya berikan uang saya kepada ibu saya yang janda tanpa sepengetahuan suami saya? Saya tanya, itu duit siapa ibu? Duit saya, bukan duit suami, bukan. Kalau duitnya ibu, ibu kasihkan tetangga juga boleh, siapa saja boleh, apalagi diberikan ke ibu-ibunya ibu sendiri. Ibunya ibu sendiri. Alhamdulillah, kata beliau. Jadi saya nggak apa-apa Buya memberikan uang kepada ibu saya sendiri tanpa sepengetahuan suami, tidak ada masalah. Karena duitmu sendiri. Alhamdulillah, nggak cukup Bu. Saya mau tanya. Tanya apa Buya? Memangnya kenapa sih kalau suamimu tahu kamu membantu ibumu? Dia sambil mengangkat dada begini dan berkata, Allah Buya, pernah ketahuan sekali marahnya nggak kira-kira dalam hati saya, cuman saya nggak enak ngomongnya. Itu iblis pakai kopiah putih suamimu itu. Kok ada istri yang membantu ibunya sendiri dia marah? Bukankah dia laki-laki dungu? Mestinya dia bangga istri yang baik dengan bapak ibunya. Berarti dia punya hati. Ada orang semacam itu. Laki-laki yang marah-marah kalau istri membantu keluarganya. Begitu juga ada sebaliknya. Seorang suami, dia sukses. Lalu berkata, Buya, saya punya adik. Umur kelas 6 SD. Sama ibu saya janda. Baru ayah saya meninggal. Dan saya paling sukses, mau tidak mau saya jadi tulang punggung. Gimana Buya hukumnya kalau saya membantu ibu saya dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya? Kalau ini pertanyaannya agak beda, saya jawab. Keluar anak, istrimu sudah kau kasih nafkah? Sudah. Apa? Ini sudah kasih lengkap, ada motor, ada mobil, ada lengkap. Baik, selagi istrimu sudah kau beri nafkah, maka bebas kau memberikan uangmu ke siapa saja. Termasuk ke ibumu dan kepada adikmu. Alhamdulillah. Dia ngomong begitu. Pak, nggak cukup, saya mau tanya. Memangnya kenapa kalau istrimu tahu? Ini zaman dulu, ini zaman pakai rekening kirim transfer pakai ngirim, kemudian ada tanda kirimnya. Pernah suatu ketika dia nyuci baju saya, kelihatan tanda kalau saya baru transfer ke ibu saya. Masya Allah, cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, itulah jin pakai kerudung. Di sana mah nggak ada jin. Saya berani ngomong di sini nggak ada jinnya di belakang sana. Belakang mah soleha semuanya. Kalau ada jin satu aja saya takut ngomong begini. Ini ibu-ibu baik semuanya, lihat. Kalau melihat suamimu ingin berbuat baik, dukung. Dan juga ada, itu termasuk rayuan dahsyat. Kalau orang paham makna kasih, makna cinta. Kita kadang sesaat menjadi guru fikih, saya menjadi guru akidah, saya menjadi guru cinta. Coba aja ibu. Seorang suami tiba-tiba diajak sama istri, abang tolong temenin dong mau belanja ke pasar. Ayo dek belanja. Ditemani sama suaminya, ikut turun suaminya. Tak tahu sang istri ngambil minyak goreng 1 kilo, kata suaminya, tambah 1 kilo dong sayang. Beli gula 2 kilo, tambah 2 kilo lagi. 2 kilo, 2 kilo. Setiap beli sesuatu minta ditambah sang suami itu. Suaminya minta tambah. Sampai istri bilang, untuk apa sih bang? Sudahlah adik, beli aja. Nanti yang bayar kan abang. Iya bang. Setelah belanja dibayari sama suami, dibawa pulang ke rumah. Belanjaan sang istri ditaruh di rak sudah rapi, tinggal kelebihannya tadi. Istri bertanya, abang ini mau dikemanain? Aku sudah beli kardus, saya kardus mau dibungkus. Kok dibungkus? Iya, saya bungkus. Mau dikirim kemana abang? Mau aku kirim ke ibu. Ibu siapa? Ibumu sayangku, ibunya sang istri. Allah, sang istri di saat mendengar seperti itu pasti dia akan jatuh cinta yang kesekian kalinya. Kenapa? Suaminya memikirkan ibunya. Begitulah indahnya hidup.
Bisa jadi seorang istri solehah di belakang sana dengar suaminya transfer kepada ibundanya sendiri, suaminya ibunda, seorang ibu di belakang itu dia marah, abang kirim ke ibumu ya? Iya. Abang kirim berapa? 2 juta. Abang kirim 2 juta. Kenapa anda ngomong saya? Ngomong saya tambah 3 juta. Ini, wah ini baru bener itu. Kirain mau marah, wanita solehah. Ini loh, orang tua ini, keberkahan dari orang tua adalah dasar. Termasuk orang tua adalah saudara-saudaranya. Hei para suami, jadikan istrimu semakin baik dengan suami, adukan bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Ini keberkahan hidup. Sehingga Masya Allah, dengan keberkahan ini dahsyat kebahagiaan yang Allah beri. Keberkahan hidup. Mungkin ada orang tua yang tidak berterima kasih. Bukan urusan itu, urusanku dengan Allah. Nah ini diantaranya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.